Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Alhamdulillah, diangkat sama kakak. Assalamualaikum, ada yang bisa dibantu? Oh iya, ini dengar suara saya kedengeran nggak ya, Kak? Dengar sayang. Oh iya, sebentar, Kak. Saya pasang Bluetooth dulu, sebentar. Mm-mm. Halo? Iya, Mm-mm. Kak. Gini, mau sharing, Mm-mm. minta solusi, Kak. Uh-uh. Tapi kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Sharing tentang apa sayang? Hmm, iya, mau sharing. Jadi, eh, waktu pertama kali belum pernah ke Hongkong ya, saya. Jadi belum pernah Mm-mm. ke Hongkong. Terus dapat job yang memang jobnya itu uh, dari Indonesia menjaga anjing, Mm-mm. bersih-bersih rumah kayak Mm-mm. gitu. Nah, Mm-mm. tapi sampai sini ternyata nggak sesuai dengan kontrak kerja saya, Kak. Mm-mm. Nah, terus habis itu uh, jadi waktu pertama kali datang ya, jadi sore gitu, Mm-mm. itu uh, langsung nggak ke rumah majikan, jadi karena majikan punya salah satu rumah makan ya, jadi Mm-mm. saya diantar ke rumah makan tersebut, Mm-mm. kemudian saya disuruh langsung kerja di situ, di rumah Mm-mm. makan itu. Dia Mm-mm. bilang nanti pulangnya sama saya, nunggu saya selepas kerja gitu kan, karena dia Mm-mm. sebagai bos kan di situ ya. Mm-mm. Jadi karena juga karena nggak ada yang nganter, yang nganter kamu nanti gitu kan, nunggu Mm-mm. jemputan anakku gitu. Oke, saya kerja dari jam itu, waktu itu diantar jam setengah enaman, jam setengah Mm-mm. enam sampai jam setengah dua pagi. Mm-mm. Setengah dua pagi itu baru selesai, terus saya diantar sama dia barengan pulang ke rumah ya kan. Mm-mm. Nah oke, besok paginya jam 7 aku udah bangun, Kak. Udah kan Mm-mm. ya, anak baru otomatis kan bangunnya udah pagi langsung nyanda gawean gitu ya, Kak ya. Eh, Mm-mm. Apa aja gitu. Jadi aku udah lap, udah pokoknya udah majikan belum bangun. Nah majikan bangunnya agak siang, setelah siang kerjaan, dan dia keluar nih ke rumah makan ya kan. Mm-mm. Tapi posisi makan siang aku tuh aku shock, kok nggak dibilangin makan siangnya apa nanti Mm-mm. buat apa gitu kan, tiba-tiba ditinggal gitu aja. Mm-mm. Nah setelah ditinggal sorenya aku masih, ya pokoknya di kulkas adanya apa ya aku ini kan ya, secara nggak ada, nggak emang nggak dia suruh, tapi aku lapar gitu kan. Paginya soalnya juga nggak ditanyain kamu tadi makan apa, dikasih juga enggak gitu kan. Aku juga shock pertama kali di situ, hari pertama itu kerja Mm-mm. sorenya. Terus anaknya bilang, eh aku ini apa namanya, disuruh mamahku nganter kamu ke rumah makan gitu kan. Itu Mm-mm. sekitar jam setengah 4 sore. Terus Mm-mm. aku bilang pekerjaanku belum selesai, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang nggak apa-apa, ini mama yang nyuruh gitu kan, nanti aja pulang selepas dari rumah makan kamu lanjutin gitu. Jadi Mm-mm. waktu itu belum sampai setrika, belum belum selesai, Kak, jadi Mm-mm. belum kecanda gitu kan. Terus langsung diantar ke rumah makan. Mm-mm. Setelah di rumah makan aku dikerjain lagi, Kak, itu sampai jam 1 malam. Jam Mm-mm. 1 malam aku baru diantar pulang ya kan, diantar pulang. Mm-mm. Setelah aku diantar pulangnya sama dia lagi. Nah waktu itu aku komplain gitu kan, selama 5 hari aku masih aku giniin, kok hari kelima aku masih dikerjakan ya di rumah makannya. Kan shock ya, Kak ya. Aku komplain lah gitu kan, komplain ini ke pihak agensi aku. Dan agensi aku itu eh, menerima menerima masukan, menerima apa namanya, eh, ini aku, eh, komplainnya aku gitu kan. Soalnya aku menyertakan bukti kan ya, jadi bukan cuman omong doang gitu. Aku pakai bukti, aku bawa bukti, aku kasih ke dia, aku share ke dia, dia juga shock gitu kan. Nah setelah itu si majikan ini Mm-mm. eh, tiba-tiba ketika ditelepon
waktu di jalan aku bilang aku masih dikerjakan di rumah makan gitu kan. Oke, aku telepon majikanmu. Teleponlah si majikan ini. Nah, ketika sampai di rumah makan, jadi waktu hari ke-6, bukan waktu hari ke-5, sampai waktu hari ke-6 deh, kan hari ke-5-nya aku komplain, hari ke-6-nya aku dikerjakan sampai di restoran. Habis itu dia bilang seperti ini, kamu tadi telepon ya ke itu agensimu? Iya, aku telepon, aku bilang kok apa namanya, kok aku dikerjakan di rumah makan, memang nanti kontrak kerja aku kan nggak sama gitu kan. Aku kan jaganya bersih jaga anjing, tapi kenapa aku dibawa juga setiap hari ke restoran gitu kan, aku ke dia. Terus dia bilang seperti ini, kamu itu terlalu apa namanya, kamu itu nggak sama kayak Cece yang dulu gitu kan. Mereka itu mau gitu kan, mereka setiap hari kesini bantuin aku belanja sayur katanya gitu kan, terus ngerjakan bungkus-bungkus gitu kan. Terus kenapa kalau kamu nggak suka ya kamu nggak usah datang, bilang gitu kan. Tapi posisi aku itu masih baru awal, potongan juga belum kelar ya kan Kak ya. Terus nah habis setelah dia bilang gitu, ya kamu kalau nggak mau nggak suka ke sini ke keluar, ya udah kamu nggak usah keluar gitu kan, dia bilangnya gitu pertama itu. Nah habis itu besoknya setelah ditegur sama agensi, dia ke tempat agensi nih. Nah itu tempat agensi. Nah ketika itu dia ngomong ke agensi bahwa karena aku itu belum tahu jalan, jadinya pulang dari rumah makan itu harus nunggu dia dulu gitu kan. Nah tapi dia itu nggak menjelaskan kalau dia yang menyuruh aku. Mungkin ya aku nggak tahu dia bilang gimana ke agensi. Intinya kalau aku menangkapnya itu mungkin dia bilang kalau dia bilangnya seperti itu, aku nggak tahu jalan gitu, karena agensi menjelaskan ke aku yaitu kamu nggak tahu jalan, jadi kamu nunggu dia pulang selepas dari resto gitu kan. Oke. Setelah hari seminggu lebih beberapa hari itu aku lupa. Itu aku disuruh gini, kamu keluar ya. Dia kan habis bilangnya tuh waktu itu kalau kamu nggak suka keluar ya udah kamu nggak keluar gitu kan ya. Tapi di minggu berikutnya dia bilang gini, kamu nanti bawa ini ya, celemek ini ke rumah makan gitu. Jadi aku keluar itu dia nyuruh aku bawa sesuatu Kak, bukan lagi diantar anaknya ya, tapi menyuruh aku buat bawa sesuatu ke rumah makannya. Nah ketika sudah sampai di rumah makan dia itu kamu bantu aku kerjakan ini dong. Aku masih disuruh gitu kan, tapi posisi di situ pikiranku udah bergejolak Kak, aku harus ngerjain ini, tapi kalau aku berontak aku masih ada tanggungan ya, PT gimana gitu kan ya. Di situ aku gejolak batin banget sama pikiran, loh dia udah ditegur sama agensi tapi kok dia masih gini ya, cara dia gitu. Jadi cara dia bukan suruh ngantar aku. Waktu itu nggak tahu jalan Kak waktu keluarnya, jadi dia cuman kasih aku nama si rumah makannya ini, suruh cari di Google Map gitu kan. Aku disuruh nyari di Google Map. Waktu di jalan akunya ketemu sama salah satu orang Indonesia, satu komplek ya. Dia bilang kamu gantinya ini ya gitu kan ya, itu majikan kamu itu loh sering ngerjain si Cecenya yang dulu itu di resto gitu kan. Memang dia selalu curhatnya ke aku gitu kan. Iya Kak, aku nggak tahu jalan di mana ya itu rumah makannya. Diantar lah itu sama si Cece yang orang Indo baik kan. Alhamdulillah tuh dapet temu di jalan, di sekitar komplek itu ada orang Indonesia yang baik gitu kan. Saya diantar ke sana gitu kan. Terus dia bilang aku belum setelah setiap hari itu berlangsung sampai aku nggak ngomong lagi Kak ke agensi kalau aku masih disuruh bawa ini itu ke resto gitu kan sampai malam gitu. Nah waktu itu pulangnya masih jam 10 Kak. Waktu setelah komplain itu pulangnya jam 10, jam 9. Tapi malam harinya itu aku masih harus masak ketika dia pulang. Jadi pintu kamarku tuh diketuk. Itu diketuk, disuruh masak buat dia. Nah setelah masak itu nanti suruh mijetin Kak aku malam. Mijetinnya tuh
pakai kaki Kak, nggak pakai tangan. Jadi itu kayak nungkak gitu loh Kak, kan sakit gitu ya. Itu aku pijetin terus, habis itu sudah aku nggak kuat kan kalau masih dikerjakan di rumah kan, malamnya harus bangun, masih harus pijet-pijet. Akhirnya aku sendiri Kak, aku sendiri yang nggak bangun ketika dia dodok, aku pura-pura tidur pura-pura tidur. Nah ya kan, pura-pura tidur. Setelah itu diganti nih, karena aku nggak bangun, dia ganti acara nih majikan. Dia ganti mijitnya pagi Kak. Nah pagi mijitin, tapi aku dikerjakan di rumah makannya sampai malam. Sampai jam 11:30 itu aku baru keluar Kak, itu dari rumah makannya. Nah abis itu aku sharing lah ke salah satu teman gitu ya di Indonesia gitu, yang memang juga bisa dibilang dia karyawan PT ya. Aku bilang kalau aku tuh curhat, aku bilang kalau aku masih dikerjakan nih gitu kan di restonya gini, aku pulangnya malam, aku masih harus mijetin, aku masih harus ini, aku cerita lah semuanya. Nah si teman aku ini, salah satu teman ini cerita gitu, dia kasihan mungkin ya, dia ngomong lah ke agensi. Nah padahal aku belum ngomong sama sekali ke agensi, karena pikir aku masih potongan gitu kan, aku belum bisa ya, masih pokoknya di benak aku masih potongan gitu kan Kak ya, belum ada modal gitu kan di tangan gitu. Tapi itu aku si pihak agensi ini telepon lah ke aku, kamu kok nggak ngomong kamu masih dikerjakan. Aku bilang sama dia waktu itu dia nanya, si majikan ini memang kalau misalkan aku keluar gitu, suruh keluar itu suruh bawain ini bawain itu. Terus habis itu aku bilang ke dia, dia bilang ke aku gini, ya kalau Cici yang dulu itu mau gitu kan. Terus habis itu ya udah aku bilang oke, aku mau keluar gitu kan, mau keluar karena memang di rumah kalau sore udah nggak ada kerjaan gitu kan ya. Ya aku otomatis jadi bilang seperti itu kan Kak ya. Karena tadi pertama aku dibanding-bandingin, keduanya dia bilang dia agak sentimen setelah aku laporan itu kan. Ya udah otomatis aku gimana gitu kan, di rumah itu otomatis aku nggak nyaman kan suasananya. Ya udah aku bantuin. Nah ketika aku bantuin ternyata malah aku dipulangkannya jadi malam-malam gitu. Dan itu nyampe rumah masih harus ngerjain masak WC ya, pokoknya pasti ngerjain rumah, intinya masih ngerjain pekerjaan rumah lah kalau malam masih pulang itu. Nah setelah itu si agensi ini bilang ke saya Kak, bilang seperti ini, yaitu kamu harusnya ngomong ke dia kalau kamu nggak mau dikerjakan di resto gitu kan ya. Terus abis aku bilang ke dia, ya aku masih potongan, aku harus gimana? Ya agensi bilang ya itu resiko nanti kalau ada apa-apa di belakang gitu. Maksudnya kalau kamu bilang terus resikonya kamu gimana itu resiko lah nanti dipikir nanti, bilangnya gitu gitu kan. Kalau kamu nggak bilang kalau gini aku bisa berantem sama dia. Maksudnya kan dia katanya udah takut nggak mau ngerjain kamu di resto, tapi habis itu sekarang kamunya sih mau gitu kan, mau berangkat ke sana. Orang bukannya aku mau, tapi dia nyuruh aku buat nganter sesuatu terus setiap hari, entah itu panci yang habis dari resto dibawa ke rumah, entah itu celemek, baju ganti, pokoknya itu setiap hari ada aja Kak acaranya buat nganter ke sana gitu kan. Nah setelah itu aku bilang sama si agensi tadi, aku kayak gini nggak kuat, aku notice aja, aku bilang gitu kan. Aku minta service, dia agensi bilang, kamu tahu nggak notice itu nanti harus pulang ke Indo gitu kan, nggak boleh, ini kan kamu bilang aja ke dia kalau kamu nggak mau. Ya aku gimana ya Kak, tanya Cecil. Aku bingungnya di situ Kak. Waktu dia agensi bilang seperti itu, aku tuh sampai mikir bingung gitu kan, aku harus gimana kalau aku bilang ke dia. Ndok, sebentar. Soalnya suamiku sudah datang pulang dari kerja. Saya biasanya nggak ngangkat telepon. Jadi kita sambung besok aja ya nomormu ya. Oh iya. Besok tak simpan aja. Oke, sorry ya. Thank you. Yo, bye-bye. Oke, sebentar. Saya memang buat konten, tapi saya lebih mengutamakan suami saya karena suami saya sudah pulang dari kerja. Jadi saya tidak bisa mendengarkan. Yumat ya? Chatina. Itu. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau telepon saya setelah jam 6.30 sampai jam 8.30 itu biasanya suami saya pulang. Jadi saya tidak bisa mengangkat telepon. Terima kasih dan bye-bye.